Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang neraka. Sebelum kita masuk ke pembahasan apa saja yang menjadi makanan dan minuman ahli neraka, maka kita akan mengulangi sedikit bentuk badan penghuni neraka. Di sini Syekh Al-Ashqar rahimahullah taala dia memberikan judul Idhamu khalqi ahli nar, besarnya postur tubuhnya penghuni neraka. Ada banyak hadis yang menyebutkan besarnya postur tubuh penghuni neraka. Di antaranya adalah jarak antara satu pundak dengan pundak yang lainnya itu sejauh perjalanan 3 hari. Sejauh perjalanan 3 hari lirrakibil musri', untuk orang yang mengendarai kendaraan yang cepat, onta atau kuda. Ini yang pertama, bahwasanya jarak pundak mereka satu dengan lainnya, kiri kanan, itu sungguh jauh, menunjukkan besarnya tubuh mereka. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula min ahli an-nar la ya'zumu lin-nar. Sesungguhnya seseorang yang menjadi penghuni neraka itu akan menjadi besar postur tubuhnya, hatta yakuna dirsu min adrasihi ka Uhudin, sampai-sampai gigi mereka, gigi geraham mereka seperti sebesar gunung Uhud. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tebalnya kulit penghuni neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ghilza jildil kafir 42 zira'an. Tebalnya kulit penghuni neraka itu setebal 42 hasta tebalnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tempat duduk satu orang penghuni neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna majlisahu min jahannama ma baina Makkah wal Madinati. Tempat duduk satu orang saja dari penghuni neraka itu seluas antara Mekah dan Madinah. Antara Mekah dan Madinah ribuan kilo jangan. Atau berapa kilo? 300-an kan? 360 kilo. Ya, kurang lebih. Nah itu
seluas itu tempat duduknya satu penghuni neraka, satu orang saja. Nah, jadi sungguh luar biasa postur tubuh mereka, jemaah. Apa kata Imam Nawawi dari hadis-hadis di atas? Hadza kulluhu likaunihi ablagha fi ilamihi. Kenapa mereka postur tubuh mereka seperti itu? Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka benar-benar merasakan azab. Agar lama merasakan azab. Jadi tadi 42 zira, 42 hasta tebalnya kulit. Ya. Sekarang kita aja kulit kita tipis, itu ketika jarum suntik aja banyak orang lari, ya kan? Ini apalagi tebal. Ya. Namun dengan makanan yang mereka makan nantinya itu akan hancur, ya. Kulit atau tubuh yang besar seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui sekarang bagaimana besarnya postur tubuhnya penghuni neraka, maka kita akan bahas selanjutnya di sini ta'am ahlin nar wa syarabuhum wa libasuhum. Makanan, minuman dan pakaian penghuni neraka. Kita jangan mengira, jamaah, bahwasanya jika postur tubuh penghuni neraka yang seperti itu, kita mengira mereka tidak akan merasakan sakit dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkiraan itu akan terbantahkan dengan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Makanan penghuni neraka itu ada 3, jemaah. Di antara yang disebutkan dalam Al-Quran. Ta'amu ahli nar ad-dhari'u wa zaqqum. Yang pertama adalah dhari' dan zaqqum. Namanya dhari' dan zaqqum. Wa syarabuhum, dan minuman mereka juga ada 3. Al-hamim, api yang panas, wal ghislin wal ghassaq. Ghislin dan ghassaq, nanti kita akan jelaskan apa itu dhari', zaqum, ghislin, ghassaq. Yang pertama adalah dhari'. Ini makanannya. Makanan penghuni neraka yang pertama adalah dhari', namanya. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan ini yang sering kita dengar di salat Jumat, jemaah. Kalau kita salat Jumat kan biasanya imam itu membaca surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah agar kita ingat neraka itu, jemaah. Ya, agar kita ingat neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'in." Mereka tidak mempunyai makanan kecuali dhari'. Kecuali dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Dan makanan yang namanya dhari' ini tidak bisa mengenyangkan dan tidak bisa menggemukkan. La yusmin, tidak bisa menggemukkan, wa la yughni min ju', tidak bisa menghilangkan lapar. Ya. Semakin dia makan dhari', semakin dia merasa kehausan dan laparnya. Nah, wadhari'u, dan dhari' ini adalah syaukun bi ardil hijazi yuqalu lahu shibrik. Dhari' ini adalah sebuah pohon yang berduri di Hijaz, Mekah, Madinah itu. Ya, pohon yang berduri dan di sana dinamakan dengan pohon asy-syibriq. Asy-syibriq. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, asy-syibriq itu adalah nabatun dzu syaukin lati' bil ardi. Sebuah pohon yang enggak ada cabangnya,
tapi berduri. Pohon yang gak ada cabangnya tapi berduri. Fa idza haja sumiya dhari'an. Ketika sudah mengering baru dikatakan dhari'. Makin mengering pohon itu jemaah makin berbahaya. Kata Imam Qatadah rahimahullah taala mengatakan min adra'it ta'am wa ashba'ihi. Dhari' ini termasuk makanan penghuni neraka yang paling bahaya dan paling mengerikan. Dhari' ini. Nah, ini yang pertama jemaah. Kemudian yang kedua, dari makanan mereka adalah zakum namanya. Zakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Inna syajarataz zakum. Sungguh pohon zakum itu ta'amul athim, makanan bagi orang yang banyak berdosa, bagi pendosa. Kal muhli yaghli fil butun. Dan kalau pohon zakum, ya, pohon zakum ini dimakan, maka akan mendidih di dalam perut. Akan mendidih di dalam perut. Kaghalyil hamim, seperti mendidihnya air di atas apa namanya? Di atas kompor lah atau di atas api. Kita mungkin pernah atau sering lihat air mendidih. Nah, seperti itu jemaah. Ya. Jadi coba kita bayangkan bagaimana penghuni neraka makan zakum ini kemudian mendidih di dalam perutnya. Ya, mendidihnya itu seperti didihan air yang kita panaskan ketika mau ngopi, mau ngeteh misalnya. Ya. Bahkan disebutkan juga wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Ketika mereka semakin lapar, pasti mereka akan ya, mencari air kehausan. Dan airnya nanti diantaranya adalah hamim, api, yang ketika api itu diminum faqatta'a am'a'ahum, semua ususnya hancur. Ususnya hancur. Nah, jadi sungguh mengerikan jemaah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya kalau pohon zakum ini jemaah, satu tetes saja dijatuhkan ke dunia ini. Ya. Nabi SAW bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakum qutirat fi darid dunya." Seandainya satu tetes saja, qatrah, satu tetes saja. Jangan banyak-banyak, satu tetes saja. Kalau diteteskan ke dunia, la afsadat ala ahli al-ardi ma'ayishahum. Maka sungguh zakum yang satu tetes tadi akan merusak tatanan kehidupan seluruh penghuni dunia. Hewannya, manusia, tumbuh-tumbuhannya akan rusak gara-gara satu tetes zakum saja. Apa kata Nabi SAW selanjutnya? Fakaifa mimman yakunu ta'amuhu. Lantas bagaimana jika zakum ini yang bukan hanya satu tetes saja yang menjadi makanan penghuni neraka? Maka akan menghancurkan tubuh mereka yang besar tadi jemaah. Nah, itu zakum. Kemudian makanan yang ketiga, min ashabiz dzunubi man yut'imuhu Allahu jamra jahannama jazaa'a wifaqa. Di antara makanan penghuni neraka, Allah akan berikan makanan berupa jamr, bara api jahannam. Bara api jahannam. Siapa mereka makan ini jemaah? Mereka yang pertama, orang-orang yang memakan harta anak yatim. Makanya hati-hati kalau seorang itu punya yayasan
Yayasan itu fokus pada mengasuh anak yatim. Ya. Itu ada ancamannya juga jemaah kalau zalim. Ya, kalau zalim pada pekerjaan tersebut. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang-orang yang makan harta anak yatim zulman, karena zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka dia seolah-olah makan api. Bahkan mereka akan disiksa dengan makan api. Makanannya adalah api. Kemudian yang kedua, orang yang makan minum memakai piring, gelas atau bejana dari emas. Ya, ini saking sultannya misalnya. Ya, sampai dia bisa beli piring, gelas itu dari emas. Kemudian dia pakai minum tuh, dia pakai minum, dia pakai makan. Nah, itu mereka kelak akan seperti ini juga. Makanannya adalah dari api. Nah, itu 3 macam makanan penghuni neraka. Kita kembali ke zakumnya. Jadi di sini ada beberapa gambaran pohon zakum yang mengerikan itu. Yang pertama, pohon zakum ini tumbuh dari dasar neraka. Dari dasar neraka. Jadi tumbuh dari dasar neraka. Dasar neraka itu kan tempatnya orang-orang munafik, yang azabnya paling pedih dari orang-orang kafir. Ya. Jadi makanya dia di dasar kerak api neraka. Nah, sekarang di kerak itulah tumbuhnya, di tempat yang paling mengerikan, paling menyedihkan, ya. Tempatnya orang-orang munafik tumbuh pohon zakum. Nah, yang kedua, dahannya panjang. Dahannya panjang. Yang ketiga, bentuk buahnya sangat buruk. Jadi buah zakum ini bentuknya sangat buruk, seperti kepala setan. Bentuknya. Walaupun orang itu nggak bisa belum melihat atau nggak bisa melihat bagaimana sih bentuk kepala setan tuh. Ya. Tidak seperti yang digambar-gambar ya, ada tanduknya 2 misalnya. Terus gigi rahamnya panjang misalnya, atau gigi ini taringnya. Nah, ya itu salah tuh. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala seperti kepala setan. Jadi mendengar setan itu sudah mengerikan, ya kan? Nah, ini buahnya yang zakum itu seperti kepala setan. Dan mengenai kepala setan ini mah, jadi kepala setan ini mendengarnya sudah mengerikan, sehingga para ulama mengatakan nggak boleh menamakan makanan itu dengan makanan nama setan. Ya, sambal setan, apalagi yang setan-setan tuh, nggak boleh itu. Jadi setan itu harus kita musuhi. Ya, kenapa harus dipampang di jalan? Nah. Kemudian yang keempat, gambaran zakum sama seperti dhari juga, tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan kelaparan. Ya. Walaupun demikian, tetap mereka akan makan. Mau tidak mau, mereka pasti akan makan itu, karena siksanya. Kemudian yang kelima, makanan penduduk neraka akan menyebabkan tersedak, nyangkut di sini, di leher, tenggorokannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ladaina ankalau wa jahima." Sungguh kami memiliki belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
wa ta'aman dza ghussah, dan makanan yang berduri, wa adzaban alima, makanan berduri yang bisa menyedak ya tenggorokan manusia, tenggorokan mereka. Wa adzaban alima, azab yang sangat pedih. Nah. Yang keenam, setelah perut penghuni neraka itu penuh dengan zakum, jadi penuh jemaah, satu tetes saja tadi sudah menghancurkan dunia, ya. Bagaimana kalau penuh? Makanan ini mendidih dalam perut, ya, seperti mendidihnya minyak dalam wajan, ya, mendidihnya minyak di atas wajan. Nah, pokoknya tadi menghancurkan usus, ya, menghancurkan usus. Pokoknya nggak ada bahagianya orang penghuni neraka itu jemaah, ya. Tapi banyak yang melakukan amalan penghuni neraka. Nah, waliyadzubillah. Yang ketujuh, mereka merasa kesakitan dan berusaha mencari minuman, ya. Karena ya, di dunia juga kita sekarang kalau tersedak ada duri ikan misalnya di kerongkongan kita, kita cari air, ya, di antaranya. Nah, mereka juga gitu. Mereka kesakitan, kemudian mereka akan cari air. Mereka mengira cari minum, ya. Mereka mengira akan bisa menghilangkan kepedihan perut mereka, kesakitan perut mereka. Nah, mereka menuju al-hamim, air yang api, ya, yang sangat panas mendidih. Nah, itu minumannya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, selanjutnya minumannya jemaah. Minuman penghuni neraka. Minumannya adalah al-hamim tadi. Al-hamim, api panas yang menghancurkan usus tadi. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, menghancurkan usus-usus mereka. Kemudian yang kedua, tiga, ghislin dan ghassaq. Ini minumannya juga, ghislin dan ghassaq. Ini sama. Ghislin dan ghassaq ini sama, walaupun di lafaznya berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaisa lahul yaum hahuna hamim." Maka tiada seorang pun teman pun baginya pada hari ini di sini, hahuna di sini di neraka. Wala ta'amun illa min ghislin, kecuali minuman dari ghislin. La ya'kuluhu illa al-khati'un, tidak ada yang makannya kecuali orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir di antaranya. Kemudian tentang ghassaq, surah An-Naba, la yadzuquna fiha barda wa la syaraba illa hamima wa ghassaqa. Di surah An-Naba, ghassaq. Nah, sekarang apa itu ghislin dan ghassaq? Ada dua, ya, atau tiga di antara penafsiran para ulama tentang ghislin dan ghassaq, minuman. Bimaknan wahidin, maknanya satu. Wa huwa ma sala min juludi ahli an-nar min al-qayhi was-sadidi, yaitu semua yang mengalir dari kulitnya penghuni neraka, dari darah dan nanah. Ini minumannya, darah dan nanah. Waqila, dan juga dikatakan ghassaq, ghislin ini adalah ma yasilu min furujin nisa'iz zawani wa min natni luhumil kafarah wa juludihim.
Ghassal dan gislin ini adalah apa-apa yang mengalir dari atau yang keluar dari kemaluan para pezina yang wanita, para wanita pezina. Ya. Nah, apa saja yang keluar dari kemaluan para wanita pezina kelak di neraka, itulah minumannya. Minuman ahli neraka. Dan nanah bangkai orang-orang kafir, wa juludihim, ya, kemudian kulit-kulit mereka, yang keluar dari kulit-kulit mereka. Dan juga tafsir lain, wa isaratu ahli nar, perasan tubuh penghuni neraka. Jadi tubuh penghuni neraka juga kelak akan diperas mengeluarkan air. Nah, airnya itulah akan menjadi minuman ahli neraka. Nah, jadi nanah, kemudian darah, ya, dan darahnya tidak seperti darah di zaman sekarang. Kan kalau orang tua dulu itu kalau luka, ya kan, diemut, nah ini darahnya, dan itu haram tuh. Ya, darah itu tidak najis, tapi haram untuk diminum atau dikonsumsi. Ya, darah itu. Maka kalau ada gigi kita berdarah, segera keluarkan. Nah, terus kalau kita luka tangan, nggak boleh dimut. Untuk apa dimut? Ya, nanti kalau itu masukkan ke ini, diminum dong darah. Nah, tapi ingat, darah tidak seperti darah zaman sekarang di neraka itu. Dan kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, apa saja yang sama namanya, hanya sama namanya saja, jemaah. Apa yang ada di dunia dan di akhirat, ya, baik di surga atau di neraka, namanya aja yang sama. Darah di sini ada darah, nanah di sini ada nanah. Tapi hakikatnya pasti berbeda karena ghaib. Ya. Dan darah nanah ini juga sebagai bentuk siksaan untuk para penghuni neraka. Jadi tidak boleh kita mengira bahwasanya darah di sana itu lebih enak atau nanahnya lebih tidak membuat kita jijik atau enggak, jemaah. Ya. Pasti mengerikan dan sangat ya, menjadikan kita merasakan azab yang pedih, ya zambillah. Ya. Nah, itulah jemaah, di antara makanan dan minuman penghuni neraka. Ya. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi SAW. Dan tidak menutup kemungkinan ada makanan dan minuman yang lain. Ya. Karena kan neraka, surga itu perkara gaib. Nah. Selanjutnya, dengan apa kita bisa terhindar dari api neraka? Apa benteng kita agar terhindar dari api neraka? Ini pembahasan terakhir tentang neraka. Selanjutnya, pekan depan insyaallah kita akan bahas surga. Kaifa yattaqil insanu narallahi? Bagaimana seseorang itu bisa menjauh dari neraka? Yang pertama adalah bil imani wal amalis salih, iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Iman di sini ingat dahulu kita sudah bahas, ya. Iman, akidah, tauhid itu sama. Iman, akidah, tauhid itu sama aja. Wal amalis saleh, kemudian beramal saleh. Ingat, amalan tidak akan saleh kalau tidak
ikhlas dan mutaba'ah. Ya. Kalau hilang satu di antara dua ini namanya amal dhalih namanya. Amal yang buruk. Seperti amalan bid'ah itu, apalagi syirik, itu namanya amalan dhalih, bukan saleh. Ya. Misalnya salawat bid'ah, kemudian doa-doa yang mereka panjatkan minta kepada selain Allah seperti madat-madat tuh dan yang lainnya, itu termasuk amal dhalih, bukan amal saleh. Dahulu para sahabat mereka bertawassul dengan iman mereka. Bertawassul. Apa maksudnya bertawassul? Mengatakan, ya Allah, dengan iman kami kepada Engkau, maka jauhkanlah neraka dari kami. Ini, ya Allah, dengan kami sudah mengenal tauhid, iman dan akidah yang benar ini, ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka. Ini namanya tawassul. Imannya dan amal soleh itu jadi perantara. Jadi perantara agar doanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan ini boleh. Ya. Yang enggak boleh itu adalah bertawassul dengan penghuni kubur. Ya. Kan datang ke sana misalnya. Datang ke sana untuk tawassul. Ya. Dengan saya datang ke sini, ya Allah, udah rame banget ya Allah. Nah, misalnya. Kabulkanlah hajat-hajat kami. Nah, gitu. Nah, ini syirik. Ya. Tawassul. Apa kata para sahabat dulu? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb kami, sungguh kami telah beriman. Nih. Gak apa-apa kita pakai ini, pakai ganti dengan kata yang lain, ya Allah, sungguh kami telah mengenal tauhid ini, mengenal akidah, iman yang benar. Faghfir lana dzunubana, maka ampunlah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, kemudian jauhkanlah kami, lindungi kami dari api neraka. Ini yang pertama, iman dan amal saleh. Ya. Dan ini yang paling terberat yang bisa menjauhkan orang dari neraka. Iman nih, akidah, tauhid dan iman. Ya. Ini harus dinomor satukan jemaah. Iman, masalah iman nih. Makanya kalau ada kajian tauhid, akidah, ya, itu sebenarnya harus kita lebih semangat mempelajari itu jemaah. Iman, tauhid, akidah. Tapi tidak, ya, kenyataannya atau fenomenanya tidak. Kita gak bahas kitab tauhid, entah kemana. Kalau kita gak bahas pasutri keluarga, ya. Tapi kalau kita bertauhid dibahas, nah itu, ya. Jadi ketika kita hijrah itu bukan hijrah jenggot saja, bukan juga pakaian kostum, bukan juga celana cingkrang, bukan juga cadar untuk para wanita, enggak. Bukan itu hanya saja hijrah. Ya, semuanya harus hijrah. Keyakinan kita harus kita hijrahkan ke tauhid. Ya. Makanya orang yang baru hijrah itu yang harus mereka semangat mempelajarinya adalah tauhid ini. Ya. Kayak ini perkara besar yang menjadi benteng melindungi seorang dari api neraka. Kemudian amal soleh. Kenapa disebut amal soleh setelah iman? Dan banyak. Ya, iman dan amal soleh itu banyak digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Contohnya, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Amal soleh dan iman digandengkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena amal soleh, karena dengan iman yang benar maka akan melahirkan amal soleh. Ya, kalau akidahnya bobrok akan melahirkan amalan yang bid'ah, syirik. Nah itu. Kenapa mereka mengamalkan gemar, ya, atau candu, melakukan bid'ah? Karena keyakinannya rusak. Ya, karena keyakinannya rusak.
Adapun orang mengatakan kamu itu baru tahu salafi, saya udah 40 tahun dulu salafi katanya. Saya udah taubat dari salafi, bertobat dari Islam dia. Ya. Salafi itu Islam. Nah, berarti itu imannya salah itu. Ya, imannya salah. Makanya melahirkan amalan bid'ah, syirik terlebih lagi. Jadi itu jemaah, iman. Yang ketiga adalah mahabbatullah, cinta Allah. Ya, mencintai Allah. Kapan kita akan mencintai Allah? Kalau kita sudah menjadi wali Allah, jemaah. Ya. Kita semua bisa jadi wali Allah, jemaah. Bukan hanya orang yang bersurban, bawa tasbih itu jadi wali Allah, enggak. Ya. Dan enggak boleh berkeyakinan ciri-ciri wali Allah pakai jubah, tasbih, jubah putih ya, sorbannya masya Allah bersanad misalnya. Ya. Bukan itu ciri wali. Itu ciri wali orang-orang awam. Ya. Jadi semua manusia itu bisa menjadi wali Allah. Kapan? Beriman, bertakwa. Siapapun orang yang beriman dan bertakwa, apapun kedudukannya, ya, dia bisa menjadi wali Allah. Baru kita akan dicintai, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah dicintai Allah, jemaah, apapun yang kita minta pasti dikasih. Ya. Sekarang saja coba manusia dengan manusia, kalau sudah saling mencintai, ya, padahal belum menikah misalnya, apa saja yang diminta dikasihnya. Pacarnya itu misalnya, ya, apa saja yang diminta, datang sekarang, datang dia. Ya, bawakan ini, bawa. Ya, walaupun lain mengutang dulu untuk beli. Nah, nanti kalau nggak jadi ditagih hutangnya. Nah itu, ini Allah jemaah. Tapi kalau Allah sudah mencintai kita jemaah, apa saja yang kita minta itu pasti dikasih. Nah, makanya para ulama dulu ketika setelah mereka bersedekah jemaah, setelah mereka berdoa, mereka bersedekah. Ya, kenapa? Karena mereka tahu hadis yang mengatakan sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Berarti bisa menarik cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, berarti doa tadi akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya semua cita-cita yang kita inginkan jemaah, harapkan untuk terjadi, yang menjadi kenyataan, maka buatlah Allah itu mencintai kita. Ya. Maka cita-cita kita akan tercapai. Kalau kita menjadikan Allah itu mencintai kita. Bagaimana caranya? Menjadi wali Allah. Ya. Jangan menjadi wali Allah ketika dalam keadaan ramai. Ya. Ketika kita ada ramai dilihat sholat, khusyuk luar biasa. Ya. Tapi menjadi wali syaitan ketika mereka dalam rumah. Ya. Nah itu bukan wali Allah. Jadilah wali Allah dalam keadaan di saat berkumpul atau di saat sendirian. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah makhafatullah. Takut, ya, takut kepada Allah. Ini kata para ulama, aslu kulli khairin al khawfu min Allah. Pokok dari segala kebaikan itu adalah lahir dari rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Nah, dan tadi mahabbah, cinta, kemudian takut, itu termasuk rukun ibadah jemaah. Rukun ibadah. Makanya Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala mengatakan, setiap kita mau ibadah harus hadirkan yang tiga jemaah. Saya ibadah ini karena cinta Allah, saya ibadah ini karena takut azab Allah, saya ibadah karena ingin harap rahmat Allah.
Nah itu 3 ini hadirkan. Setiap kita mau ibadah, pahalanya pasti beda dengan orang-orang yang tidak menghadirkan 3 ini. Setiap dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf ya. Dan khauf ini jemaah kunci untuk kita meninggalkan maksiat. Kalau kita ingin mudah meninggalkan maksiat, hadirkan rasa takut dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah jemaah, orang yang ketika bermaksiat berarti dia dalam keadaan nggak takut Allah. Dalam keadaan nggak takut Allah. Makanya dahulu cerita itu kan, orang yang ingin berzina itu, dia ada wanita datang keluarganya minta hutang, ya minta harta untuk dihutangi dengan syarat, saya kasih dengan syarat kamu mau menyerahkan dirimu, yaitu berzina. Mereka sudah melepaskan pakaiannya, ya. Nah, kemudian wanita itu mengatakan, ala takhafullah, tidakkah engkau takut Allah? Langsung dia terkejut. Nah itu, jadi dia dilupakan oleh syaitan, oleh syaitan. Nah setiap kita bermaksiat jemaah, itu pasti kita akan dilupakan takut Allah oleh syaitan tuh. Ya, makanya perlu diingatkan. Ya, itulah manusia jemaah, kita perlu banyak orang-orang yang harus mengingatkan kita ilmu agama aja. Ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu pasti bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Makanya berbahagialah punya teman yang bisa mengingatkan dia kepada ketaatan. Ya. Nah, Allah alam bisawab. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya tentang surga insyaallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.